Saya dinaikin, si dokternya kupuk-kupuk, bingung, akhirnya turun. Jadi yang ayam sayur siapa pertanyaannya kan begitu, ya kan? Ya kan? Betul. Aku invite si dokter, si Bopeng kesini, aku invite. Ya invite. Aku invite lah dia. Invite. Ya kan, yang satu harusnya kalau dia kesel sama saya kan harusnya dia marah pada hari waktu itu, ya kan? Kalau saya nggak merasa bersalah dengan dia, ngapain saya harus marah-marah kan begitu, ya kan? Ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kembali lagi tadi kita ke soal persoalan penegakan hukumnya ini, proses penegakan hukumnya. Oke. Maksud kita adalah yang fakta, tolong dong dibuka seterang-terangnya faktanya. Jangan ditutupin apalagi dipelintir. Ya kan? Kenapa kita nanya LP-nya kapan, beli barangnya sebagai barang bukti kapan, rilis BPOM-nya kapan, dasar pelaporannya apa, ya kan? Artinya kalau misalkan rilis BPOM itu belakangan setelah LP, berarti semua yang dia ajukan pada saat LP itu bohong dong. Apa dasarnya? Barang itu nggak bersalah. Produk itu yang dia beli, itu barang legal, yang izin edarnya belum dicabut sama BPOM. Berarti barang yang nggak ada masalah dia beli, terus dia laporkan ke polisi. Coba berikan kita logika hukumnya seperti ini. Nih penjelasannya bagaimana yang kalau model kayak begini? Artinya saya bisa dong nuduh siapapun di sini sebagai maling. Nanti baru saya cari siapa yang kehilangan. Benar. Ayo. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Tiba-tiba kalian saya LP-in semua. Baru nanti saya cari siapa yang kehilangan ya. Tapi kalian saya tuduh duluan. Boleh dong kayak begitu berarti. Ini kok kayak ini ya, maksudnya nalar logis kita ini, nalar sehat kita ini kok kayak dibolak-balikin, kayak diinjak-injak aja sama si Dokpeng ini. Nah, sekarang masalahnya kenapa kasus ini kok bisa membuat Dr. Richard Lim jadi TSK? Kenapa nih Dr. Andreas dengan Mr. Blind? Aku belum masuk ke sana lagi. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Katanya udah SP3. Kok kamu nggak kasih tahu aku? Aku tahu. Katanya udah SP3. Apa siapa SP3? Kata dia. Laporan Dr. Andreas. Iya. Ya udahlah, dia mah apa sih yang bener keluar dari mulut dia? Dia aja keluar aku dipanggil ketiga katanya. Sampai aku suruh satpam sama staf aku di rumah, coba cari ada nggak orang tadi katanya ke rumah nganterin, emang sinting dia udah sinting bener. Yang ngelaporin aja nggak ada ngomong apa-apa loh padahal Bu. Sekarang dia Dr. Andreas. Sekarang dia kan menayangkan yang si Miss Gosip laporan di Aceh apa di mana. Lah ngapain dia nayangin laporan yang lama? Kalau memang dia laporin Miss Gosip, tayangin aja LP dia buat Miss Gosip. Repot banget. Iya nggak? Nah kalau terus sekarang kalau misalnya dia yang ngelaporin DRL, tayangin aja laporannya buat DRL. Tapi laporan Miss Gosip yang putusan yang lama-lama, ITE Miss Gosip lama dia tayang. Apa coba namanya? Iya kan cuma ingin bikin framing ya. Cuma bikin framing, ingin menjatuhkan atau mendiskreditkan Miss Gosip. Tapi balik lagi ya, itu nggak akan merubah apapun. Gitu loh. Benar. Karena itu udah ada putusannya, sudah dijalanin sama Miss Gosip juga. Dan Miss Gosip nggak ditahan waktu itu. Iya. Jadi udah selesai itu, gitu. Ngapain dia mau begitu? Ngapain kalau dia ya, kan keluar-keluar ngelaporin si Gosip, ya LP dia aja mana? Nah, iya, jadi dia untuk rame-rame orang nanti mengatakan bahwa si Miss Gosip adalah mantan napi kan gitu kan? Kan cuma begitu doang Kak. Jadi permainannya dia itu hanya seputar untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pribadi orang lain, ya kan? Nah itu memang permainannya dia tuh.
model-modelan kayak begitu. Nggak ganti-ganti permainannya. Ini udah 2 tahun itu aja orang sampai muak. Karena cuman itu doang yang bisa dia mainkan, Bener sih. ya kan? Nah, maksudku sekarang udah mulai kebuka ya sedikit-sedikit. Oke, teman-teman sudah mulai bisa menelaah nih proses penegakan hukumnya. Karena kita runut dari kejadiannya, kok janggal ya? Oke, kok janggal ya? Seperti yang aku bilang tadi. Tadi kan Kak Fitri bilang berkasnya udah dilimpahkan tuh ke Serang. Bolehnya boleh. Itu boleh, tapi kan nggak lazim. Kalau memang pelapornya domisilinya di Serang, kenapa dari awal pelaporan tidak dilimpahkan ke Polda Banten misalkan? Benar itu. Oke, kenapa sampai proses penetapan tersangka, penahanan semuanya ada di Polda Metro Jaya, lalu tiba-tiba berkasnya dilimpahkan ke Serang? Mungkin karena dia ini mau mencoba cari itu apa namanya? Donatella katanya. Terus nggak dapet, akhirnya udahlah limpahin aja. Itu mungkin Mr. Blind. Iya, maksud aku begini Dokter Janet. Pelaporan itu kan di mana aja boleh. Betul. Boleh, pelaporan itu di mana aja boleh. Tapi ketika dilihat nanti, oh ini pelapornya domisilinya di sini, maka akan dilimpahkan. Jadi dari awal penyelidikan, penyidikan, sampai penetapan tersangka dan lain sebagainya, ya di daerah domisili si pelapor, kan begitu kan? Kalau mau sesuai prosedur. Tapi ini aneh, laporan diterima di PMJ, diproses di PMJ, semua di PMJ, dilimpahkan berkasnya ke Serang dengan alasan domisili si pelapor ada di Serang, ada di Banten. Boleh. Kalau bolehnya boleh. Tapi kok janggal gitu loh. Makanya kan kita ada peribahasa Mr. Blind, di atas langit ada langit. Aku tuh banyak takut keceplosan. Ya, cuman gitulah ya, makanya nih orang-orang yang suka bermain-main, membela-bela orang yang salah. Tuh, kalau udah kasus spiral ini itu, ya repot gitu loh. Nah si Samira yang si Congak ini kan akhirnya pada tahu kan, pertama yang laporin bukan dia, kedua dia kan petang-peteng, muji-muji PMJ tegak lurus begini, ngapain dipindahin ke Serang? Jangan sampai ada yang pengen cuci tangan, cuci piring, sapu, bersih-bersih, nah jangan sampai gitu. Bener itu kata Mr. Dan sepakat saya. Kalau memang mau dilimpahin ke Serang, kenapa nggak dari penyidikan aja, limpahin ke sana? Iya, artinya boleh. Boleh diterima di SPKT PMJ, boleh diterima kan. Lalu kemudian setelah masuk ke meja penyelidik, oh nih orang-orangnya udah di sini-sini, ya udah, ini berkas dipindahkan aja. Udah ditangani oleh Polres Serang atau ada Poldanya nggak sih Banten? Polda Banten. Nah, Polda Banten ada kan? Nah, Polda Banten kalau gitu. Polda Banten. Ada. Iya. Berarti kan tinggal dilimpahkan aja ke Polda Banten. Oke? Nah, kenapa diproses sedemikian rupa di PMJ? Lalu kemudian disidangkan, nanti disidangnya di Banten. Berkasnya dilimpahkan ke sana. Pasti tantrum nih. Tadi sampai media bilang, kan ada yang wawancara saya kan, ngapain? Lu sana wawancara aja Samira. Nggak ada yang mau wawancara, Bu, katanya. Tadi dia ada di PMJ, nggak ada yang mau deketin dia. Oh ya, kan aku udah bilang gosip yang dicari. Aku udah bilang sama kakak kan, ada teman-temanku di wartawan di obrolan grup bilang apa? Dasar bangke kita dibohongin katanya. Gara-gara ngaku sebagai pelapor. Iya. Dasar bangke katanya, dibohongin kita katanya. Makanya dia murka sama saya, karena kan saya yang pertama kali ngelihat, oh bukan dia yang ngelaporin. Saya kan selama ini nggak tertarik juga ngikutin kasus DRL kan. Pas saya tahu, loh, emang bukan dia Kak yang ngelaporin, ini suratnya.
Oh gitu, tak bilang. Emang gila dia nih. Kalau nggak saya baca, kalau saya nggak ngomong sampai hari ini orang-orang masih hore-hore dikira kan dari laporannya dia kan. Untung saya Iya. tahu. Nah, habis kakak ngasih tahu itu, ya kan? Aku kan scroll-scroll TikTok. Kemudian ada temanku lah, Ladusing bikin komal kan. Ada Dedi di situ. Aku masih nonton di luar. Nonton aja aku lah, aku bilang kan. Mau tidur aku. Udah malam tuh kak, udah mau subuh. Nah tiba-tiba dia bilang, jadi begini teman-teman ya, Doktif melaporkan DRL, langsung aku multi dong. Nah karena hostnya temanku aku dinaikin, langsung aku bilang, aku potong dia, Bang Det, mohon maaf Bang Detnya aku mau nanya Bang. Yang ngelaporin DRL itu siapa? Doktif lah katanya gitu. Nah langsung aku bilang, maaf nih Bang ya, yang ngelaporin itu bukan Doktif. Yang ngelaporin itu Hardian Harding, aku bilang, itu aku sebut namanya waktu itu. Heeh. Nah tiba-tiba dokter sampai tiba-tiba lawyer Willy bilang, wah terima kasih Mr. Blind, katanya akhirnya kita tahu faktanya. Itu semuanya diem, lalu tiba-tiba Dedi ngomong apa, Dedi ngamuk. inilah kalian ini katanya, para pembenci ini selalu mempersoalkan tentang pelapor. Nah aku bilang, ini bukan soal siapa pelapornya, aku cuma ingin faktanya dibuka sebenar-benarnya, jangan ditutupin apalagi dipelintir. Kalau memang bukan Iya, jangan ngaku-ngaku. karena itu udah jadi berita kan. Iya, DRL atas laporan Doktif lah, di iNews loh sama CNN, coba bayangin. makanya. Media Saya itu, sebesar itu. saya itu cuman apa ya, agak dibilang salut ya salut mungkin karena dia dari pihaknya DRL ini males yang ngeladenin si Samira ini. Nanti aja kali kalau udah di sidang tahu siapa pelapor. Tapi kan kalau saya mah gemes Mr. Blind. Iya Ini kan dong. mereka kan nggak tahu dunia maya ini sekejam apa kan. Makanya saya ngomong Iya. sama Mr. Blind itu bukan dia yang laporin. Dan Ngamuk dia kan, udah ketahuan bahwa dia itu nothing, dia nothing. Belum tentu kalau dia ngelaporin juga mungkin PMJ mau nerima juga orang Sinti. nah, terus sampai yang lucu lagi ya, ketika dia bilang Kak bahwa itu merupakan strategi katanya. Loh, aku bilang Malu ketahuan kalau perbuatannya DRL itu sudah terang benderang, ya, bukti kalian sudah lengkap. Ngapain kalian berstrategi dalam pelaporan? Apalagi selalu disebut-sebut itu kan deliknya delik umum, delik biasa. Tanpa harus ada pelapor pun bisa. Ya udah, ngapain harus berstrategi? Jadi bullshit aku bilang. Udah selesai itu masalah itu ya. Aku turun karena mau subuh kan. Udah aku mau turun. Nah, besokannya aku ketemu lagi di komalnya si siapa namanya? Mami Obet. Ada Dedi lagi. Kebetulan pas aku datang, kebetulan aku dengar sendiri si Dedi ngomong. Dedi bilang, itu ya katanya, yang kemarin katanya, yang bilang kemarin pelapornya bukan Doktif, itu bodoh, tolol, dungu, sok tahu, sok jago katanya. Nah, aku bilang dong di dalam hatiku kan, aku bilang anjir ini ngomongin gua nih kayak ini, perasaan gua yang ngomong komatri malam. Aku multi lagi, aku naik lagi ke situ, aku bilang lagi, aku bilang Bang Det, aku bilang kan maaf nih Bang ya, kalau aku bisa membuktikan pelapornya itu adalah inisial HH, gimana? Oh ya kenapa katanya? Ya kamu bisa nggak ngebuktikan kalau pelapornya adalah Samira Farahnas? Tunggu sebentar aku turun katanya. Turun dia nih kan. Turun. Ternyata dia naik lagi. Naik lagi hanya untuk bilang bahwa HH itu adalah pengacaranya si Doktif. Mungkin dia nanya ya masih Samira mungkin ya. Mewakili korban. Terus aku tanya dong, korbannya siapa? Korbannya Doktif lah. Karena dia yang beli bukti-bukti itu. Dia yang ini. Dia yang ini. Dia yang ini. Mau dokumen yang kukasih berupa kertas, kamu jawabnya cuma bacot, percuma. Bener. Kan nggak ada di situ. Mr. Blind kan baca. Mana mewakili siapa? Nggak ada mewakili si Samira. Nggak ada nama dia sama sekali. Makanya aku bilang, kalau aku sudah bisa membuktikan, nah itu aku ditantang tuh.
Udah mau taruhan berapa? Sebut aja Bang Ded sebut, nanti kami yang bayar katanya. Ya aku bilang kalau sampai aku iyain, udah miskin kamu nanti. Habis duitmu, malu pula. Masih baik kita nggak mau begitu-begituan. Aku ya udah aku turun aja. Udah mak ini udah ngomongnya udah nggak betul, aku bilang. Habis itu aku bilang, bukan soal apa-apanya, bukan soal siapa pelapornya, bukan. Aku cuman ingin fakta itu, ya, fakta itu diungkap, disampaikan, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang dipelintir. Kayak contoh tadi, Dokter Andreas juga bilang sama seperti yang aku tanya, Dok, kapan LP-nya dibuat? Kapan rilisnya BPOM? Nah, ternyata LP-nya duluan sebelum rilis BPOM. Lalu aku tanya dong, dasar kalian melapor apa? Jadi sekarang nih ya, tanpa ada bukti, aku bebas nuduh semua orang ini, gua katain maling aja deh. Ntar baru aku cari, ada yang kehilangan nggak? Rumah siapa yang kehilangan? Kan aneh. Harusnya ada rumah kehilangan, ada barang bukti, baru nuduh orang. Itu bener. Ini enggak, orangnya dituduh dulu, baru nungguin rilisnya BPOM. Ini loh yang aku maksudkan, ingin mengkritisi penegakan hukumnya. Nah, tapi dijelasin gitu sama Mr. Blend, Dedi gimana? Belum, ini kalau dengar kejang-kejang kayaknya dia nih. Ini kan baru di sini aku ngomong, Kak. Makanya aku tadi teleponan sama Dokter Andreas tuh, aku cuma nanya itu. Aku bilang, maaf ya, kalau untuk pasal-pasal yang diterapkan ke Dokter Richard Lee, aku nggak mau bahas. Karena nggak ada. Kepentinganku di situ tuh nggak ada. Ya, tapi kan Dedi andalannya pasal sampai aku dulu. Makanya Buka aku buku bilang, tapi Bu. makanya aku bilang, kalau kamu mau berdebat publik sama aku, ya, bukan tentang pasal yang diterapkan ke Dokter Richard Lee, tapi tentang proses penegakan hukumnya. Jangan 2 lawan 2, 1 lawan 1. Isi kepalamu sama isi kepalaku deh, kita adu yuk. Aku bilang begitu, dengan senang hati, ku terima tantangannya Dedi. Tapi kalau untuk pasal yang diterapkan ke Dokter Richard Lee, ya buat apa? Aku bukan pembelanya Dokter Richard Lee. Aku bukan fansnya, ya kan? Aku nggak punya kepentingan apa-apa, tidak terafiliasi dengan siapapun. Aku cuma mengkritisi penegakan hukum di dunia skincare. Karena aku yakin setelah ini pasti ada lagi, Kak. Dan sekaligus ini juga untuk membuka pikiran netizen. Supaya ketika nanti, kan ada rencana Miss Gossip mau ngelaporin Samira nih. Kita semua sudah tahu, oh begini tuh ternyata mekanisme penegakan hukum di dunia skincare yang melibatkan BPOM. Nah akhirnya benar. Harusnya si Samira tuh takut loh Miss Gossip. Iya dong, Dia udah banyak belajar gimana caranya ini harus kena. Makanya kan Dedi minta tabayun Bu. Makanya aku bilang Kak, ya. Dalam hal apa tabayun? Ada untuk itu. Mendamaikan. Mau mendamaikan Gosip sama si Bopeng. Samira. Giliran dia melanggar hukum minta tabayun. Ketika dia nuduh orang kok nggak pakai tabayun? Nah. Tadi aja ada yang nelpon saya. Siapa? Siapa sih lawyer yang ini? Lawyer Willy. Bukan, jeruk siapa? Aduh sampai ini di mulut saya. Siapa? Rasman, Bang Rasman. Oh, Rasman. Iya, kenapa itu sama si Samira? Wah, aku ngamuk sama Rasman. Dia itu kurang ajar, Bang. Bla 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 gitu. Gak bisa didamaikan. Nah, nggak ada aku damai sama dia. Abang tahu, saya bilang. Saya emang nggak pernah orangnya kayak gini. Ya, saya tahu kalau Kak Fitri udah begini, udah keterlaluan. Emang keterlaluan. Gak usah ditabayun-tabayunin, tak injak sekarang dia. Tawa dia. Gak usah, tak bilang gitu. Abang gak usah coba-coba ya ngomong sama si Samira Bopeng gitu. Nyuruh-nyuruh tabayun, aku gak mau, tak bilang. Udah begini aja, gak usah lapor-lapor polisi, repot polisi, tak bilang. Tak mati balik aja, iya. Tawa dia.
Aku bilang, aku kalau kalau untuk apa namanya, untuk membahas kasusnya DRL, ya, karena udah ditersangkakan, udah ditahan juga, mau apa lagi ya kan Kak? Tinggal nunggu Nunggu, P21 sidang, udah, ya nggak? pengen pengen ngikutin jalannya persidangan. Ini kan Oh iya, kalau edukasi buat persidangannya kita. aku mau Pengen, bahas, pengen ya ikutin. kan? Iya, iya. Tapi kalau untuk sekarang berdebat sama Dedi hanya untuk soal beginian, untuk apa orang udah ditersangkakan, Hmm. ya kan? Rugi. Nah, tapi kalau soal penegakan hukumnya, aku mau. Karena apa? Ini penting koreksinya. Ini ada 2 perbandingan. Ingat ya, laporan terhadap DRL itu LP-nya dulu baru rilis BPOM. Oke. Tapi kalau untuk si Dokpeng, ya, si Bopeng ini, rilis BPOM dulu baru dia di LP. Aku ingin kasih perbandingan. Ini loh teman-teman. Tuh. Ketika BPOM sudah merilis, barang itu sudah dilarang beredar, izin edarnya dicabut, tapi masih ditemukan di pasaran dan bisa dibeli oleh konsumen, itu pidana. Itu saat yang tepat untuk masyarakat melapor. Dan itu yang akan dilakukan Miss Gosip kan? Nah, itu yang benar. Jadi masyarakat sekarang sudah tahu nih, ya. Oh, kalau sudah ada rilis BPOM, berarti barang ini sudah dilarang untuk dijual. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya, kalau izin edar sudah dicabut, berarti tidak boleh dijual. Titik sampai di situ. Lalu kemudian barang itu dijual kembali oleh brand owner, oke, itu pelanggarannya. Pertanyaanku sederhana, kalau sudah dicabut izin edar sama BPOM, lalu kemudian brand owner tidak jual, brand owner salah nggak? Enggak, karena dia tidak menjual barang yang dilarang. Pidana itu baru terjadi ketika kamu menjual barang yang dilarang. Makanya aku bilang, kalau tadi persoalannya ya, kalau dokter Richard Lee tidak menjual barang itu setelah dicabut izin edarnya, selesai barang itu Kak. Aduh, dokter Janet, selesai, udah. Tapi kalau sampai dia dipidana dengan persoalan lain, aku menduga ini dipaksakan. Aku menduga ya, menduga keras, menduga kuat, bahwa perkara ini dipaksakan. Ngeri ya hukum di kita ini kalau nggak banyak orang-orang yang terus mengoreksi, mengawal kinerja penegak hukum ini, ngeri sih. Kalau dibiarin, Sampai kasihan di Kak. Mm-mm. Aku kayaknya ditelepon sama FBI kayaknya aku ini. Oh enggak. Kamu ingat nggak Kak Fitri, waktu kasusnya NM, aku mau dihilangin sama siapa? Sama siapa? Sama Sambo. Nih, nggak ada Jadi urusan sama ngurusin aku beginian. enggak. Jadi ada teleponan kan, ada teleponan, rekaman teleponan nih. Lihat aja tuh, Mr. Blind, Raffi, itu bentar lagi dihilangin sama Sambo katanya. Anjir. Aku bilang Ya sama Allah, Raffi, Pi, dia kita itu mau orang dihilangin sama Sambo, Pi. Aku bilang gitu. ngapain jauhan. Aku bilang, iya, lagian nggak ada yang percaya juga kali Kak, ya kan? Halu, mereka itu kelompok halu. Iya, sampai segitunya loh intimidasi orang. Jadi itu rekaman telepon. Nih, coba dengar ya. Kubu sebelah itu kalau ngomong-ngomong terus mau dihilangin sama Sambo katanya. Anjir. Aku langsung bilang sama Raffi, ketawa-ketawa Masih ada tadi rekamannya. di Kak Sil waktu itu. Kak Sil yang puterin. Itu rekaman siapa aku nggak tahu. Langsung aku bilang sama Raffi, Vi, udahan yuk kita komal yuk, aku takut. Nanti aku dijemput nih, hilang kita ntar, aku bilang. Raffi ketawa. Kita ketawa-ketawain lah. Anjir lah. Yang kayak begini-begini. Apalagi yang kayak beginian. Nah, maksudku itu semua kita buka dong. Kita buka aja lah. Tapi kita Apalagi bersyukur nanti. ya. Kita bersyukur banget dengan suara-suara kita ini, sehingga si Samira ini tidak tidak tercapai cita-citanya semua. Sekarang bahkan saya udah nggak pernah ngelihat orang mau di review lagi sama dia. Di endorse.
endorse udah nggak mau. Ya karena itu tadi, kesempatan banget dia berusaha meyakinkan masyarakat dia sebagai pahlawan. Oke? Kalau kita nggak bongkar, masih yang kasihan tuh masyarakat, dibohong-bohongin. Dia Itu bener. minta pujian dari masyarakat seolah-olah dukungan publik bahwa dia membongkar. Apaan bongkar? Dia Sekarang kita nuduh. kita kalau mau lihat ya, itu yang di postingan saya itu bener-bener tuh natural, manusia ngejawab keselnya Mm-mm. sama dia tuh. Kalau di dia kan udah ketahuan buzzer. Bahkan tadi saya dikasih tahu sama eh, jadi dia tuh punya grup WA untuk ngegiring opini untuk buzzer itu Samira itu. Tapi Anjir. yang di feed saya yang di mana itu nggak ada. Saya mana main kan buzzer-buzzeran. Orang udah Heeh. muak banget emang sama dia. Itu cukup sih buat 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 saya gitu. Itu cukup untuk dia mau tantrum, dia mau ngamuk wajar karena dia nggak berhasil. Dream dia sebagai pemeras, sebagai orang satu-satunya yang dipercaya untuk review-review sehingga menaikkan penjualan brand owner tuh nggak tercapai kan. Mm-mm. Sampah. Jadi nggak wajar dia kalau ngamuk terus sama saya, sama dokter Janet, sama siapa lagi yang udah diserang, sama dokter Andreas. Wajar. Bagaimana si sosok dokter detektif yang dari 2014 bulan 9 diciptakan ada di sosmed ini, nah runtuh. Iya. Makanya tuh ya, ini kan beberapa waktu terakhir kan gelombang buzzer datang lagi nih, ya kan? Ya, Sebelum-sebelumnya belum kan? karena saya Seminggu. ngamuk. Heeh. Karena untuk ngebazerin saya kan. Ya, ini seminggu belakangan inilah habis-habis Lebaran itu mulai kan, kakak mulai Mm-mm. udah Mm-mm. mulai rame. Ini gelombang buzzer datang lagi nih. Betul. Kerasa, Iya, kerasa di dokter Janet aja udah kerasa juga. iya, iya. Polanya udah kebaca. Kalau siapa yang mendukung saya kena buzzer gitu. Itu dari gitu nggak berubah. Heeh. Itu artinya dia panik. Betul. Betul. Kalau kita kan pasang badan sendiri kita. Iya kan? Yoi. Nggak perlu buzzer Ini ya, siapa dokter? nih? Iya. Iya, iya Kak, begitu yakin dia menyatakan bahwa produk itu Sudah sudah ditukar ditukar isinya sama sama si isi. Dugong. Kan yang kita masalahkan bukan isinya, NA-nya. Apa sih mereka ini? Tapi 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 aku ini tahu menunggu dia melaporkan Miss Gosip tentang memalsukan produk itu gitu loh. Senang Bener, banget aku kalau senang banget aku dibuat juga. laporan itu. Oh, sama. Aku juga senang banget. Enak kali jadinya ya kan? Kayak gitu. Pembuktiannya enak kali. Iya, Bener. langsung dihempaskan sama si Miss Gosip. Langsung SP2 lead kan, langsung pemberhentian dalam proses lidik, lapor lagi, laporan palsu, membuat keterangan palsu. Dah, mati lah semua. Mati-mati di penjara nanti. Hmm. Aku tuh tanya sama Miss Gosip kan, kamu yakin mau ngelaporin? Yakin lah Kak. Lah kalau kamu dilaporin itu ITE. Ya sudahlah Kak, ITE. Masa pelek, dia aja 2 tersangka santai. Lah apalagi aku katanya. Anjay. Nyalinya ini. Tahu aku. Oh gitu ya Miss. Ini sudah aman itu Kak katanya. Aman itu, aman Iya. itu katanya. Bener kan dokter, dia ngomong gitu ke dokter Andreas kan. Sudahlah ITE berapa, aku dihukum berapa tahun katanya. Iya, Berapa dia bilang gitu. bulan kata dia gitu. Soalnya dia pernah juga itu undang-undang ITE masuk tapi 1 bulan. Aku tuh udah Iya. hatam Kak, katanya kalau ITE aku udah paham katanya gitu. Tapi kalau dia kan 12 tahun Kak, dia aja kan gitu ngelaporin DRL. Nggak apa-apa. Kalau ITE, tapi dia 12 tahun gitu. Bener-bener di mirroring banget tuh perbuatan si Samira ini. Ada yang bales ya, Mm-mm. bener loh. Gitu sama Richard Lee dia digituin sama orang. Nggak nyangka juga kalau Miss Gosip bisa berseberangan terus bisa dia yang laporin kan. Mana nyangka. Cabur tuai. Bener sih.
Betul. Bener Yes. dok. Nah, di kasus aku tuh Kak, itu ini tahu apa sih? Kan kemarin kan kasusnya si siapa tuh namanya? Yang si Tepu itu loh Kak. Iya si Tepu siapa namanya? Iya, si Tepu. Amsal si Tepu. Amsal. Nah, akhirnya kan Komisi 3 memanggil Kejari dan jaksanya tuh JPU-nya kan. Kan kena telak itu dia diintimidasi kan. Ternyata bisa dia Kejarinya bisa dipidanain tuh. Nah, jadi cobalah mereka macam-macam sama laporan aku di P19 itu dijadikan SP3. Coba aja kan. Coba aja. Keluar-keluar aku minta RDPU. itu karma juga tuh dok, gituin kasus lu bolak-balik nah rasain lu emak. Iya. Makanya Kak, kan kok kalau begini memang nih anak muda ini ya, memang anak muda kayak film India, anak muda ini memang selalu menang belakangan Kak. Anjay. Bener itu bener. Enggak salah aku jadi Banditnya orang. menang duluan. Itulah aku sama sih- Cina. Aku sih Enggak dok salah nanti aku ya, jadi orang India berarti. ya kak bener lo nggak salah. Aku sih kepikir nanti kalau misalnya aku tersenggang, ini laporan dokter nggak jalan-jalan, aku mau kayak dia, mau bawa wartawan ke Polrestabes Medan, mau nanya sebagai temannya Iya, dokter gas. bagaimana. Aku mau aku Kita gas nanti Kak. nanya, boleh dong, orang dia aja boleh, DRL aja bawa-bawa media terus mau nanya perkembangan Sela Saukia, laporan ditanya, mau tanya perkembangan, boleh dong kita begitu. Kamu pakai wig enggak? Boleh nggak? Boleh dong dok, kan dia juga, saya kesini mau laporan perkembangan Sela Saukia sampai dana, terus juga gitu Iya. temenin. Naik Rin. Rinda mau marah-marah dia bilang tuh. Rinda marah-marah, kita lagi cuci muka Rinda nih. nih. Rinda marah-marah dia di waktu dan tempat, bersilakan, saya mute. Kak Eca, si Rida mau naik. Naikin yang Sama maybe juga mau naik ya, maybe. maybe yang Aku mana? nggak bisa naikin obrolan suara ini. Bisa kamu. Tadi kamu naikin Dokter Janet. Iya, harus diklik profilnya dulu. Kok gini tampilannya ya? Mana Rinda? Tampilannya udah beda. Bu Fit, mau nanya dong. Lagi cuci muka. Yang Boleh, lain- apa yang belum? Masih Oh, ganteng udah katanya mau naik juga. Di luar konteks Bu Fit, Mommy Online apa kabar Bu Fit? Tuh udah bisa belum Rinda tuh? baik, Ah, baik. tuh nih, Rinda udah naik. Baik. Kapan kira-kira keluar Bu Fit, tahu nggak? Harus tahun ini. Paling telat amin. juga Desember tahun ini keluar. Oh amin, semoga. Oke Bu Siapa Fit. lagi? Ayo Rinda, mana Rinda? Ayo Rinda. Dikatain mandul sama dikatain bopeng nggak terima, marah-marah. Fitnah Kak Fitri hamil di luar nikah, pelakor. Lucu. Kalau Kak Fitri itu hoak, kalau Samira itu fakta. Jadi Dajjal ya. Kalau kau pengen menggiring opini publik, kalau orang-orang bodoh pengikut kau percaya. Nah, kalau orang-orang kayak kami cari buktinya terlebih dahulu. Kalau kau cuma bilang, aku ada buktinya dia ngelontong sayur, aku ada buktinya dia hamil di luar nikah, aku ada apa buktinya si Fitri itu ani-ani, kata dia. Mana? Enggak kau tunjukkan di publik. Nah, kalau kau, kami ada buktinya Samiri itu mendelita, kami ada buktinya Bopeng. Betul anjing. Bukti kalau yang itu nyata setan. Terus aku ada buktinya kalau dia itu tukang kolektor apa tuh, nafkah idah ya kalau kita bercerai itu. Oh begitu. Anjir, kolektornya. Kolektor nafkah idah loh, Mr. Blind, ada berapa itu dia dicerai? Ada 4 katanya, 4 apa 5 itu. Anjir koleksi ya. Lucu kali sumpah. Katanya dari selalu tahu kalau Kak Fitri ini tukang, dia punya bukti Kak Fitri mucici kaririri katanya gitu kan. Kok double Orang-orang
Ada buktinya dia tukang peres juga, bener bang, ada. Semua di dia itu ada buktinya, tapi dia tidak bisa mengajukan satu bukti pun yang fakta tentang doxingan dia ke saya. Marah kayak dia. Halo, Dia bilang, Aku masa aja ngeliat postingan Kak Fitri gitu kan. tapi ada yang lebih lucu lagi, ada yang lebih tahu lucu nggak? lagi. Sekarang hari ini aku tuh ada 4 meeting ya. Di bener Dokter Andrea. Semuanya begitu ngeliat muka aku, salam ketiak, kampret banget sama saya. Aku pulang dari salam ketiak. Sekarang bahasa aku kalau ketemu orang-orang, salam ketiak dulu Kak. Ketiak ngangkat Nah, tangan. kalau bentar, kalau mukanya Anjir, terus ketiak Samiri ditempelin Dajjal, gitu. Awas kalau Kak, mukanya si Bopeng Samiri lagi Dajjal nonton dari tuh. hewan. Tadi dijambak malah sama Bu Aku, Fitri. ini tadi aku jambak dia. Mana? Gak naik-naik. Iya, dia bilang Dokter Andreas kan enggak. Dia ngatain Dokter Andreas, kata dia ini kan agak melehoi, Dokter Janeta udah tua, dokter jenazah, dia bilang gitu kan. Tapi yang dibilang dia tuh aneh, anjing, maksud gue, lo dokter berikan dong sesuatu hal yang mendidik di sini, ya. Jangan kau berikan umpatan-umpatan mulut kau yang busuk, pasti mulutnya bangkit busuk kan. Ntar dulu nih. Beneran. Kedengeran gak sih suara Nia? Ya, Iya kedengeran nih ya. Nih Nia tuh dari tadi nggak naik komal, nggak naik apa-apa, mau nungguin dia live karena tadi malam di room sebelah sama ada juga yang kasih info bahwa malam ini tuh mereka tuh mau live. Ada kan Cak? Aku bilang ya Cak. Live ya Dok, mereka. Enggak berani dia nantang, Inilah. dia nantang debat. nantang debat. Aku bilang maksudnya ada Bang Willy, Bang Raffi, dia bawa Bang Nahak, siapa lagi satu jubirnya si Dedi, tadi Bang Dedi ya jubirnya emang cocok Dedi muka dua itu, Siapa cocok itu memang. si Nahak itu siapa? Nahak itu. pengacara. Terus. Oh. Terus Ya terus makanya aku tungguin tapi kok nggak ada ya gitu. Enggak ada. Aku kan dikabarin jam 10, katanya dikabarin sama Nanti anak-anak pas kan. kita udah tidur mereka debat udah ya nanti. Aku bilang aku standby. Yang Kayaknya nunggu- udah gitu, yang udah-udah. kayaknya nunggu kita tidur deh. Nunggu kita tidur kayaknya dia takut kita naik. Tidak kita tidur ya, iya. Aku Karena kalau jam, kita Iya. naik ya kabur. aku jam 3 subuh aja aku naikin. Tapi faktanya emang gitu, kalau dia mau kan kuar-kuar nih, dia kan kuar-kuar segala macem. Pas Miss Gosip naik dia kabur kan. Sama Miss Gosip aja kabur dia Enggak lah, coba. aku kemarin aja ngomong nggak sadar, nggak kemarin kan nggak sadar. Biasa aku panggil dia Dokpeng, mungkin aku ada kelepasan Bopeng, aku aja cecar. Di DM anjir, di DM nih ya, Kan yang astaga. ngomong Bopeng itu kan Kak Fitri kan, mungkin aku Panjang ada kali lebar. mungkin aku ada ke trigger, mungkin aku kesebut Bopeng tanpa sadar ya kan, gitulah. Langsung cuy. Enggak sih, kalau Dopeng pertama sekali tercetus itu si Panda. Enggak, yang waktu enggak, ini maksudnya waktu di Komal itu kan Kak Fitri lagi ngomong Bopeng. Terus aku mungkin ke trigger, tadinya kan aku ngomong Dopeng. Ya, itu Tapi kata si Dedi kalian ini nggak ngerti stem cell katanya. Stem cell. Anjir. Waduh, dia lebih ngerti gitu. Iya betul. Dia Dia itu dokter Bang ngerti, memangnya. dokter. Sudah pernah Asal disuntik dia belum dia? ngerti. Nah, Dokter aku tanya donat dulu. ya. Kalah Aku lu tanya. dok. Katanya kan kita nggak ngerti stem cell. Aku tanya, Dedi pernah diinjek stem cell belum? Ayo. Kalau Diinjek aku udah sama pernah sama diinjek. gendum donat. Jadi Kalau aku sudah pernah diinjek stem cell karena aku RP, retinitis pigmentosa. tapi tadi dia bilang kayak gitu, kata. Terus aku menyimak lagi, ini sumpah pembodohan publik banget ya. Kata dia gini, orang yang melaporkan itu ndak harus ada korbannya terlebih dahulu, tetapi kalau dia tahu bahwasanya produk itu bermasalah langsung laporkan undang-undang konsumen. Aku langsung mau ngomong gini, monyet, tapi bahasa lebih kasar dari itu ya Kak Ica ya. Maksudnya aku tadi mau ngomong gini, gitu. Aku kayak sama menahan diri kan. Aku menahan diri, mana aku tengok kan mereka udah tua-tua kan, udah tua ya. Jadi aku bilang ini kan, monyet, aku bilang ini di mana-mana, aku bilang kan harus ada korban, namanya konsumen itu harus ada korbannya terlebih dahulu. Bagaimana dia tahu merek ini bermasalah atau tidak ketika dipakai di kulit orang, gue bilang gitu kan. Kalau misalkan nggak ada korban, ya nggak harus. Menurut undang-undang anjing, gue bilang cuma undang-undang.
Pokoknya Mister menurut Glenn. pasal sekian ayat sekian. Mister Apa, Bang? Aku bilang aku lihat Dedi ya selama dia memuja topeng itu juga mudah sekali ini ya, mudah Sumbu sekali pendek. Nah, si Iya, topeng. dia mudah ngata-ngatain orang juga dia Iya, sekarang. sumbu pendek dia. Tapi Mr. Bland, mungkin Jumawa, karena dia Jumawa karena Mr. waktu Bland, kasus NM dia kan analisanya oke kan. Ladusing Nah, Ladusing kali ini dia udah Jumawa. Ladusing ada hubungin Mr. Bland nggak? Ada Gampang dong banget tiap ya sekarang hari. kata-kata Nggak, bodoh, yang tentang kata-kata itu ini kan 16 JP. Ada cerita. Janganlah apa dia, cerita kasihan. dong? Iya, itulah makanya Kasihan kita nggak usah temanku ngomong. juga itu. Makanya aku bilang gitu, lu sabar deh Bespi, gue bilang gitu kan. Kasihan, oh pantas akun lu hilang Bes, gue bilang ya udah kok, tapi nggak usah kita bahas. Apa Kasihan. dong? Bahas dong. Pengen tahu. Jangan Kak, nanti aja. Kan gimana Mr. Bland lah yang ngomong lah. Enggak, Iya. teman-temanku. Itu yang ku ceritain akunnya 100k hilang tuh loh, Kak. Oh, kasihan. Ya gara-gara ngebahas 2 hari berturut-turut itu. Dia Oh, si dituduh. Ladusing. Ladusing. Iya. Lenyap, Bang, dok ininya. Blokir permanen. Hilang, akun hilang. Terus aku bilang, Kenapa itu? di report lah. Terus aku bilang sama Ladusing kan, coba ntar aku bilang ke Kak Fitri ya, aku bilang gitu kan. Cuman setauku TikTok ini bukan Meta. Kalau Meta mungkin Kak Fitri bisa bantu. Iya, kalau Meta aku bisa bantu. Nah, cuman ya aku udah sampaikan gitu juga, cuman TikTok ini bukan Meta. Bro, aku bilang gitu kan. Aku nggak ini kayaknya, aku bilang gitu kan. Iyalah Bang, aku stres Bang. Dia bilang udahlah, kok pelan-pelan ya, aku coba lagi, aku bilang gitu. Ya kan dia kan ini kan ngebangun itu kan lumayan 100 ribu followers kan. Sama ada sama aku. Saya Iya, juga kalian, kasihan. tapi kalian nggak tahu sama stem cell kan? Gini, karena gini Dok Andreas, karena gini, makanya kenapa dia gampang sekali dia diblok atau dilaporkan, karena dulu yang membuat dia sampai 100 ribu sekian itu kan gerombolannya sih Iya, NM. begitu. Jadi ketika Iya. itu dilaporkan balik ya dia habis. Iya, itu kasihan lah tapi. Makanya aku bilang jangan mau jadi akun fanbase. Kalau akun itu kan hitungannya akun fanbase karena ngebahasnya kan satu kasus aja kan. Ya, mereka kan istilahnya gini, mendukung NM supaya followernya banyak, begitu kan. Terus sekarang kayak Dedi mendukung ini supaya akunnya banyak gitu. Padahal mereka tuh kan baser-baser semua. Kelihatannya ini banyak, tapi ketika satu klik, ini habis ya akun dia. Jadi tuh kosong itu sebenarnya. Terus aku nggak sukanya tuh mereka jualan tapi gibahin orang. Apa itu? Iya, Mr. Blind. Iya benar, Yang terakhir itu yang tadi. benar. Iya, Makanya kan karena kan yang mengendalikan cuma 1-2 orang, klik habis itu. ya kan aku cuma bilang kemarin kalau nggak salah aku bilang di roomnya Mr. Z, aku nggak pernah mendukung seseorang, itu nggak pernah. Aku berteman itu karena narasi. Jadi kalau ketika kita melihat sebuah masalah ya kita objektif pasti ya. Kemudian ada isu tertentu yang kita bawa. Kayak contoh kemarin kita mau masuk, kenapa sih kita bisa bersama dengan Kak Fitri? Ya karena ada isu bullying kan di situ. Gitu kan. Kesamaan narasi kita tentang bullying ya kita bareng gitu loh. Kalau nanti suatu saat kita bertentangan ya kita bertentangan dengan narasi. Nah cuman yang aku heran, yang setelah sekian lama kita merasa ya pola pikir kita hampir sama, tiba-tiba ya melacurkan intelektualitasnya gitu loh. Ya miris aku ngelihatnya gitu loh. Terus ditambah Inisialnya dengan siapa Pak Dedi? cara Maaf narasi. ya, aku potong ya Mr. Blend. Dia kan baru Namanya DS, inisialnya Dedi Setiawan. Oh, iya. Mr. Makanya Blend, jadi pertanyaan. maaf aku Hmm. Salah. ya. Jadi pengkhianat, Maaf aku Katanya potong, Mr. Blend. katanya gini, kalian kan nggak ngerti stem cell kan, katanya gitu kan. Nah, berarti katanya mereka ini nggak ngerti produk. Nah, maksudku gini, kan dokter Andreas kayak dokter Janet gitu kan. Masa dibilang sama dia nggak ngerti? Kata dia ya masa ya katanya ini harus mereka ini menyesatkan publik katanya, seperti Mr. Blend, Dr. Andreas, Dr. Janet kata dia kan. Mereka selalu bilang tentang produk itu apa konsumennya. Padahal yang dibahas itu tentang produknya kata dia kayak gitu. Produk dia Jadi? itu bermasalah. Jadi Rinda tadi mau ngomong apa, Ngen? Yau, yau. Apa sih?
Dok, tolong. Makanya sekarang namanya kita ganti sekarang ini kan Langsung nyamber Janet kalau masalah ini nyentil. Andrea Ini Setiawan sama Janet Setiawan, yang di sana Dokter Dedi. Mr. Blend, Setiawan. Mr. Blend, maaf ya aku potong. Ini kan Apa nih aku ya? nanya, kan Ladusing itu kan baru resmi jadi wartawan kan, baru berapa Iya. bulan kan? Mm-mm. Itu nggak bisa diupayakan dari situ. Jadi Nggak bisa. dokter Kalau TikTok Andreas nggak ngerti nggak bisa. stem? Kalau Bentar, Nggak bisa ya? Bang Glenn. Dokter Andreas ngerti nggak stem cell? Tahu lah, tahu dia banget lah. bukan, dia taunya stempet. Sama Stempel, stempel. stempel. Kalau Nia taunya stempel. Ya udah aku jelasin dulu. Lihat tuh di bawah jadi dokter Dedi Stansa. Anjay. Bentar, kundang Dedi dulu ngejelasin. Sabar ya. Sabar. Nggak muat, bersembilan aja pun di sini. Nggak apa-apa, aku duduk di ini aja, di papan nama aja. Dia- Jadi aku Dedi bilang, dukun Dedi tuh. mau naik. Kalau Dedi mau naik aku turun deh. nggak ada, Dedi lagi dioperasi. Tulang ekornya Nggak diambil ada sumsum dia. tulangnya buat sel punca. Lagi treatment stem cell. Mm-mm. Stempel apa stem cell? Kalau kita kan diambil dari ini lemak perut atau dari apa Susu tulang. sumsum tulang belakang kan, atau plasenta. Kalau Dedi diambil sel puncanya dari mana? Pucuk pisang. Pucuk pisang. Ada lagi tuh jadi Dedi dukun katanya. Anjir. nggak serius. bisa. Padahal kita nggak pernah membuli ya, tapi semenjak Dedi suka Dia duluan. Iya. Parah bang, aku Kita nggak dengar sendiri percaya. soalnya dia ngomong. Aku malam sebelumnya kan ngomong tuh masalah itu kan. Terus Yang besokannya paling aku dengar. parah pas Mr. Blend udah turun tuh, parah banget. Iya, Iya. aku Dengerin nggak? sempat Mr. Blaine Mana loh. gua Aku dengerin sempat lagi Mr. sampai Blaine. kelar. Iya, kaget aku, maksudnya gini, ya Allah sampai begitunya gitu loh. Nggak tahu siapa tuh yang ngomong, nggak ngerti. Pokoknya apa sih ya, bullying gitu ya, yang segala maaf ya Mr. Blend, Udah gitu, semuanya. segala macam gitu. Itu Aku shock juga loh. aku sempat lihat pas Mr. Blaine turun kan, aku sempat greget kan, aku sempat ada Mr. Blaine lo bilang apa Mr. Blaine live sebel banget sama si Dedi tuh suka sekarang bully gitu kan. Aduh. Tapi waktu itu dia Kebanyakan kan aku kebanyakan pernah dengar bergaul tuh. sama Bopeng dia tuh. Iya, waktu itu dia pernah Enggak, dengar. maksudnya gini loh, adu argumen boleh, adu debat boleh, tapi jangan menyerang personal, menyerang fisik gitu loh. Aku tuh nggak Jadinya apa-apa nggak nih ini ya. lagi. Nia, aku tuh nggak apa-apa dibilangin buta. Faktanya, belum pernah ada yang menang debat sama aku walaupun aku buta gini. Bener. tapi enggak loh Mr. Blind. Waktu itu aku pernah denger dia ngomong gini, ya biarin lah kalau Kak Fitri sama si Samira gini kan, karena Kak Fitri fokusnya ke bullying, nggak boleh membullying, dia mirroring. Ya memang nggak boleh kalau membullying. Dia sekarang ngebully. Nia ketawa ngelihat postingan Kak Fit sama Mr. G Yang mana? yang Lihat nggak Bu Fit? yang Lihat hijau nggak itu tadi loh, yang gambar apa ya, kodok ya. Oh, bodoh. si Topeng kan tadi live ini kan, live jualan kan. Coba dia kan penontonnya aku lihat nggak terlalu banyak karena dia nggak membuli. 400. Coba dia apa namanya? Coba dia apa namanya? Membully. Uhara. Ngebully itu pas huru hara itu pasti penontonnya banyak, tapi tadi kan dia jualan normal-normal aja jadi nggak ada. Berarti yang menonton dia tuh nggak beli barang dia lah. Iya, nonton huruf. Iya, nontonin dia julid aja. Nonton layar tancap anjay. Nonton badut, nonton jadi badut, dia jadi badut. Iya, nontonin badut. Bu Fitri di mana Badut sih yang kodok. itu Bu Fit? Yang gambar kodok itu paling lucu banget itu sumpah. Lucu ya. Itu kenapa ditaruhnya di ketek, Bu? Ya Allah. Tolong. Itu staff saya tahu di mobil. Saya lagi di Bopeng kali mobil. pula itu loh. Iya, saya di mobil tiba-tiba si JPU Hong itu tiba-tiba dia WA saya. Itu saya ketawa sampai saya lagi meeting aja ingat itu, saya ketawa dan saya marahin dia, kampret lu ya gitu, bikin begini. Masih banyak Bu, tenang aja kata. Jadi saya juga ketawa. Masih banyak kata dia, tenang aja Bu. Masih banyak, saya pantau dulu dia ngapain kata dia. Tapi yang pas nyium ketek itu gong sih, saya ngakak saya ketawa. Nggak berhenti-berhenti loh. Anjir. Emang Lucu dia duluan nih. Bu Fit yang ini
ketek Bu Tapi tahu Fitri. nggak, banyak artis kan nge-DM saya dari situ. Itu bener-bener ngakak ketawa. Memang harus diginiin ini orang. Banyak banget centang-centang biru itu. Wah, ketawa. Semua pada ketawa. Oh, Memang dia yang mulai. Maksudnya tuh Iya sebuah dia disenggol duluan Markus. kok. Pertama tuh kan Markus dulu tuh Markus Judol Nepos, dulu Markus judol. ya. Itu semua pokoknya awalnya tuh Markus itu. Ya, Buat padahal dia Nepos. itu. Ngapain si Nepos itu ikut-ikutan kan? Udah tuh. Padahal dia yang, tapi dia nggak terima. Sekarang pendukungnya itu dibilang aku yang duluan. Iya, itulah. Makanya Aneh. aku bilang ya, orang nih aneh-aneh playing victim. Pertama dia ngejek kita bales, dia langsung playing victim gitu, ngerasa dizolimi gitu. Itu paling benci orang begitu, anjir lah. Sama ini juga bang Serben. Kalau kita dukung Bu Fitri dan ini kan pasti dikatain basar ini. Basar iya, dibayar berapa lu sama Fitri Salhuteru katanya, anjay. Makanya simping. Padahal Yang dia lebih yang parah. kurang bayar buzzer. Oh tapi yang lebih parah gini, ya wajar aja dia nempel sama Fitri Salhuteru, kan dia minta kerjaan tuh berdua sama Ica Amoy sama Mr. Blend minta kerjaan sama Kak Fitri Sinting, katanya. sinting itu. Yang lebih parah lagi Bu, bilangnya katanya ibu nimbrung di kasus-kasus orang, katanya buat dapetin duit-duit. Ya Allah, itu lebih gila lagi tuh. Yang ada Kak Fitri ngeluarin duit. Makanya. Itu yang ngomongnya. Ngomongnya tuh. Yang ngomong itu kan si artis tua Bangka itu kan yang nggak Iya, pernah tahu si- siapa. Iya, Artis tua Bangka terus itu bener. Si Ewe, diaminin sama si namanya Ewe. Bopeng itu. Udah gitu aku tuh baru tahu ya, dia kan selalu nyenggol aku kan, aku nggak ladenin kan ya. Dia marah-marah apalah katanya, daripada punya anak durhaka apa. Lah aku bilang kan ya, aku tuh pengen banget ngebales. Oh, tapi pernah kamu balas sekali kan Kak? Iya, harusnya tuh dia ada aku balas tuh di komen sana, harusnya Iya ada dia sekali sadar. kan kalau nggak salah. Harusnya Yang terbaru sadar. tuh udah lihat artis. belum? Kapit, yang terbaru udah artis. lihat belum? Yang artis nenek-nenek itu kan? Nah, Iya. ini ya yang nandu Enggak, di sana. udah yang terbaru udah lihat Aku- belum? Kapit. Aku komen gini loh, sikat gigi dulu Nek. Marah pasti. Belum dia balas. Kalau dia Anjir. kan memang Enggak, yang terbaru udah lihat belum Kapit? enggak apa. Iya tentang itu mucikari sama bau ketek. Udah tadi udah ketek, kita bau bahas, ketek. udah kita bahas. Yang bau tadi. ketek. Ya udah Udah kita bahas semua. Udah. tadi. Udahlah, aku tuh udah bilang kan ya. Aku tuh udah settle banget, udah kayak gitu-gitu tuh aku tuh, makanya aku bilang Udah kebal ya, aja, Bu. udah kebal. Oke, Enggak, mucikari. Kapit. Duit banyak masa nggak bisa beli parfum sih, Bu? Elah. Parfum aku aja aku giveaway. Gila. Sampai orang cium bau ketek kan parah banget, Bu. Udah saking bingung mau nyari kelemahan aku tuh apa. Bener. Kok Iya, kok kadang-kadang nggak frustasi. kok nggak mundur-mundur gitu kan? Frustasi. Ya sementara yang aku katakan ke mereka itu kan fakta semua. Betul. Sampai Yang kolektor komodo itu. kolektor apa tuh namanya, nafkah mut'ah idah aja ada kan gitu. Iya, dijembrengin sama Bu Fitri. Aku lucu banget denger itu anjir, mutah idah di kolektor. Bener loh, Mr. Blind, karena aku gitu, aku kan emansipasi perempuan banget ya. Kalau kita tuh mau pisah sama suami nih, mungkin nggak semua begitu ya, tapi kalau aku nih ya, aku tuh haram loh dapat uang dari dia, yang orang yang akan aku cerai. Bener loh, boro-boro aku mau nonton. Iya haram dapat kan. Iya, haram banget. Maksudnya aku mengharamkan diri aku untuk minta sesuatu untuk orang yang aku Iya. udah nggak Tapi sudi emang itu, lagi. tapi dalam agama itu kan ada ya, Bu ya? Walaupun ada, Iya ya ada, aturannya ada. aturannya ada, ya udah, tapi nggak usah nuntut gue minta segini, 100 rupiah deh itu sebagai syarat. Mungkin gitu kayak siapa tuh, ada artis kan minta nafkah cuman berapa gitu karena syarat kan. Seperti gitu. Nah, kecuali orangnya memang nggak bikin onar ya, nggak ngata-ngatain orang, mungkin butuh, itu nggak apa-apa. Bisa baik-baik lah. Nggak Tapi baik-baik. hukumnya itu bukan wajib, itu boleh. Jadi kita Bukan. boleh meminta, menuntut itu Iya. kita boleh gitu loh. Tapi Betul, nggak nuntut betul. pun juga boleh. Betul. Nah, ini spesial untuk si Samira ini kan, itu orangnya tukang ngehina orang ya. Mm-mm. Dia itu nggak harusnya tahu banyak kelemahan dia ini yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah itu dia. Apalagi dia ngehina-hina aku yang udah apalah, udah pelakor lah, apa. Aku bilang sampai kalau memang ada satu perempuan yang ngerasa suaminya diambil aku, itu mana? Tunjukin gitu loh.
atau apa gitu. Semua itu bisa aku bantah, tapi kalau aku bantah minta tantangin bukti marah-marah. Mucikari yang aku jual itu siapa? Dia, aku aja menikah umur 30 sebelum aku jual orang lain, diri aku dulu aku jual. Aku aja melangkah telat Sibuk males. jualin orang ya Bu, jual diri sendiri dulu. Boro-boro aku dulu lah kalau ini. Intinya Dia itu nggak Paham tapi capek apa emang. ya? Tadi ada wawancara tadi itu terbaru kan yang bahas agamanya si DRL lagi kan? kayaknya wartawan nggak ada yang wawancara dia hari ini malam. Ada baru lagi kah? Ada tadi, tapi nggak tahu itu baru apa Baru enggak ya? tayang mungkin. Baru tayang yang Wartawan kenapa masih banyak yang wawancara dia sih Kak Fitri? Udah nggak mau dikatain sinting. Astagfirullah. Wartawan. Oh gitu. Dia gitu gini Kak katanya, dia tuh nyatet nama-nama wartawan sama nomor rekening, nggak ada yang ditransfer ke sama dia. Ya Terus orang Allah. masih percaya. Nah, Iya, kok beritanya ditayangkan loh? Kalau itu kan kan? Kalau nggak ditransfer, ngapain ditayangkan beritanya? Ya media kan ada yang pasti up lagi. ada. Maksudnya nggak semuanya mau. Tadi dia ada di Polda, nggak ada yang mau sepakat, nggak ada yang wawancara dia, malah si Miss gue sih yang dia wawancara katanya. Mengenak. Di SCBD. Tadi ada yang wawancara kok. Apa itu Ya, udah mungkin lama ya? nggak semua, ada mungkin nggak seperti biasanya kan wartawan dia kan butuh itu kan. Datang Aku sana lihat juga ini butuh. Bupit. Aku Butuh lihatnya exposure lah dia. Aku lihatnya bibirnya makin lebar tuh karena nggak berhenti ngomong. Tuh, bener cocok di kodok itu. rock. Astagfirullah. Bu Fit tadi di live Topeng dibilang mental tempe karena katanya batasin kolom komentar Kak. Ya, Dari zaman aku- dulu ya. kolom komentar aku itu yang follow, yang bisa komen ya, kalau mau komen ya follow dulu lah minimal follow. Bukan gara-gara sama berseteru sama dia dari zaman jebot, zaman hilang, zaman timbul, emang kolom komentar aku boleh komen asal follow dulu. Emangnya dia bisa sesampah itu apa? Udah lah, Tuh dengerin tuh guys. udah nggak berbobot ini apa? Medsos. Udah habis akal, mau apa itu, habis akal dia. Nah, dia wajar marah karena dia udah nggak berhasil jadi pemeras, udah itu aja poinnya. Dokter Janet, emang si Topeng itu nggak ada pasiennya? Emang dia pernah storyin dia lagi ngapain pasien? Nggak ada kan? Nah, itu. Betul. Terus Yang aku curiga denger kalau ya, yang aku denger ya dari teman-teman dokter satu grup tuh di WA gitu. Kalau dia itu terkenal sebagai dokter yang pasiennya itu banyak yang kulitnya tuh kuperus. Apa dok? Dia itu terkenal di daerah Tangerang, Banten itu terkenal katanya infonya itu banyak sekali pasien yang perawatan ke dia itu mukanya kuperus. Apa itu? kuperus itu apa? Kuperus itu orang yang kulitnya itu pembulurannya tuh pecah-pecah itu loh. Astagfirullah. Oh, kayak Apa? Teleangiektasis, iya. Gitu. Tapi gini loh, Jadi, tapi karena bener loh skincare-nya itu dok ya kan Keras banget dong. staff aku itu kan kalau staff aku itu nggak biasa untuk ngegibah sama aku kan. Nah baru kemarin itu karena aku nunggu mobil aku duduk tuh di bawah, staff aku bilang lagi ngebahas skincare gitu. Bu katanya aku juga penasaran tahu Bu beli skincare-nya si Dokpeng itu. Terus dia nunjukin jidatnya. Ini Bu, jidat aku sampai hari ini nggak bisa sembuh-sembuh, gatel dipakainya katanya. Lagian lu ngapain beli? Dia bilang gitu. Penasaran Bu, apa yang memang bagus semua? Ternyata Bu bener, muka saya gatel Bu, nih merah-merah semua, susah sembuhnya. Gara-gara gitu. pakai. Nah itu nanti Iya. bisa disaksi itu Kak Fitri. Bisa itu ya. ngomong-ngomong, ini Bu Dokter Janet sama Dokter Andres, skincare pesanan aku udah dibikinin belum? Kira apa itu? Yang Aku udah, mencerahkan, Bu. yang mencerahkan masa depan. Aku kulit aku nggak perlu cerah, yang penting masa depan cerah ada nggak? Iya. Mencerahkan kulit katanya. Aku cari yang mencerahkan masa depan aja. Iya.
Jadi itu teman saya bilang begitu, yang teman yang di daerah situ ya, gitu. Jadi kalau di Banten itu dia tuh terkenal pasien kalau mukanya pecah-pecah, merah-merah tuh pemudarannya melebar-lebar. Oh ini pasti pasiennya itu ya, dia terkenal seperti itu. Dia tuh Terus kliniknya ada berapa sih? nggak tahu aku, ada beberapa sih. Di luar Jawa ada? Nggak ada? Nggak, Nggak ya ada, cuma sekitar-sekitar situ sih. satu apa dua gitu. Dok, berarti kan Nggak usah jauh-jauh sih. kalau itu skincare kulitnya begitu, Katanya hidroquinone 7 kalau nggak salah ya, dia pernah ada ini Buset. omongan 7 atau berapa? Aku nggak tahu sih ya. Maksud Dr. aku Janet, si Gimana mukanya Kak Fitri? topeng mulus juga. kalau kuperus atau apa itu berarti kan di produk dia entah Kortikosteroidnya itu tinggi, iya kortikosteroidnya tinggi, nah, hidroquinonnya tinggi. tinggi. Nah, dia kan pernah ngomong tuh bisa menimbulkan apa janin lah, kemandulan apa. Emang dia pakai skincare dia sendiri tuh, Dok? Jangan-jangan dia mandul. Dia Aduh, benar ngomong begitu. astagfirullah. Skincare Iya, Merkuri itu bisa membuat mandul apa dia sama betul, sekali. betul. Dia sendiri Aku, pakai produk yang makanya mandul. aku curiga bukan dioles sama dia, dimakan, Kak. Buset. Tapi emang betul ya mukanya bopeng ya? Benar. Kan Benar, tetangga. itu kan Aku kan close taunya up dari banget sana. tuh. Bopeng Kak, aku deket Kak, sejengkal katanya. Bener-bener bopeng Kak, Anjir. makanya Apa tuh? Anjay, berarti selama ini filter 1000 kali dia. Dokter Kamu ketemu Andreas. Dok Peng, Kak Fitri. gimana? Dokter Kapan Andreas. ketemu Dok Peng? Ya, Siapa? Andreas. Nanti kalau Tidak kamu Andreas. ketemu, Panda. kalau Panda sih emang sih Panda. keren itu pas ketemu pertama kan. Dia kan Asli bilang matanya bopeng bopeng. mukanya. Iya sih, saya waktu itu sempet liatin sih mukanya memang agak bopeng sih. Ingat-ingat saya waktu itu saya perhatiin juga mukanya. ntar Emang kalau Dia Dokter udah bopeng Andreas berarti mau kan? ketemu, dia kan Ya, udah cuma kan ngaku. dia bedaknya tebel. Dia udah ngaku. Hmm. Dia itu sekarang kalau ke wartawan ngomong, Kak, sekarang dia kalau ketemu kita foundationnya tebal banget, katanya takut ketahuan kalau di kamera wartawan bopeng. Iya. itu apa namanya? Nanti kalau Dokter Andreas mau ketemu dia bolup, Apa itu? kaca pembesar. Buset. mataku udah gede. Atau, atau pas hujan diwawancara di luar Kan kan. detektif kan identik dengan loop kan kalau dulu, zaman dulu, Betul. Iya benar. ya kan? Mm-mm. Tapi dia matanya kenapa ya nggak mau kelihatan ya? Jangan matanya Karena bopeng matanya juga. menyimpan kebohongan, 1001 Oh iya. kebohongan. Nah, betul itu. Betul. Berarti mata itu jendela hati. Karena dia nggak bisa dibaca psikolognya kan. Di matanya penuh kebusukan anjir. Iya. Ya Allah, ini netizen juling kali matanya. Ya salam. Terus dia kayak kacamata hitam jualan gitu kan. Dia nggak puyeng apa dibaca-baca itu kan? Pakai Dia kacamata hitam. pernah operasi kan matanya tuh kalau nggak kelopak mata ya, kalau nggak salah. Iya, Bener ya? operasi kelopak mata iya. Pernah kan di Terus Korea ya, iya, kalau nggak salah. pipinya juga itu kan biru-biru semua tuh waktu dia jadi saksinya NM kan dia sempat biru-biru mukanya itu kan. Bibir, Sama matanya juga di ini dioperasi dia. bibir. Terus bibirnya juga kayaknya ya. Anjir. Filler 100 cc kayaknya tuh. Bibirnya kulihat makin lebar. Kan kalau dia senyum itu ujung bibir sama ujung bibir tuh dari kuping kiri sama kuping kanan. Anjay. Dok. Lebar banget. Lah iya. Kayak kodok ya. Bibirnya Yang di- kuping kanan kuping kiri. Kodok. Lebar tebal bibir dia katanya, astagfirullah. Oh emang kodok bopeng juga kan? Kodok kan bopeng. Netizen kalau ngomong pedes-pedes banget ya, lihat tuh di bawah komen. Iya pokoknya kita pintar membuli gini karena dia yang duluan. Karena dia mencontohkan. Ini kita mirroring. Iya. Kita mirroring aja ya. Kita mirroring aja. Apaan lagi tuh dapat siksaan ranjang? Asik, siksaan saja. Maksudnya main apa dikasih- tuh habis- Bang habis main dengan Emon, psikopat Kang ya. Ojo? Aku pengen banget tuh satu koma sama dia. Cuma satu pertanyaan, emang muka dokter bopeng ya?
Oh, langsung di blok permanen lu. Tanya obat bopeng nggak pernah Obatnya dijawab Kak Fitri, aduh katanya. saya sampai kaget ngeliatnya itu. Tiap dia live saya tanya obat bopeng nggak pernah dibaca ya. Abang sensitif bilang, Mbak dia bang. Ica. Abang nanya Aku gitu. bilang, Mbak Ica, Mister kalau Ji bopeng juga kan, Mister Ji juga upload kan? Iya. Itu gara-gara Bu Fitri itu. enggak, aku mau kasih obatnya Mbak Ica. Aku mau kasih obatnya Lah, skincare-nya itu ini. penghinaan tawarin kalau lu skincare-nya. kasih obatnya, orang dia dokter gimana? Gini aja, bagaimana kalau kita ganti Amplas foto profil bangunan kita aja dengan kodok pakai amplas semuanya? bangunan. Oh, Kata Doktif SS minta damai sama Doktif, emang bener Kak? Ora ono. Rauno, Nggak tuh udah Rauno. dijawab. Ngarep dia ngarep. Ngarep dia itu. Ngarep. Panik dia. SS naik sidik, panik dia. Belum lagi ditimpalin lagi sama Miss Gosip, panik dia. Double Kalau- triple. Nah, kalau SS persekusi ya? LP-nya nggak ini, tahu kasusnya LP-nya SS apa pelapornya, aku nggak tahu deh. persekusi katanya. Aku belum tahu sih, kemarin nanya Raffi nggak. Kalau dia yang lapor bukan. Dia lapor ini apa dokpeng. Ya, nanti aku ngomong dokpeng nanti dipikir bopeng lagi. Maksudnya doktip yang ngelaporin apa SS persekusi. Tapi kalau SS nggak tahu deh apaan. PDP. Oh, PDP. Apa itu PDP? Penyebaran data pribadi. Iya. Oh, Lumayan 4 tahun. yang menyebutkan data pribadi katanya dari WA. Gimana Dokter Andreas tuh? Mana bisa kalau dari WA? Bisa. Dia kan dari dia menyebarkan dari status di WA dia. Boleh dong. Masuk dong unsur. Iya, transmisi kan? Sekarang gini, kalau PDP itu unsurnya itu tujuannya apa? Dia membuat itu. Sekalipun misalnya nih dok, aku membuat nomor aku di Instagram atau di TikTok. Nah, aku memang udah mengeluarkan nih nomor aku situ. Tapi tujuannya kan itu biar bisa mengakses aku dengan yang baik. Nah, tapi kalau ada orang yang menyebarkan nomor aku dengan tujuan yang tidak baik, tujuan yang nggak benar, ya itu masuk unsurnya PDP. Penyebaran data pribadi dengan niat yang tidak baik. Betul. Betul. Walaupun misalnya dokter membuat nomornya kan memang udah dia sendiri udah menyebarkan nomornya, ya benar. Tapi kan niatnya yang dilihat gitu loh. Loh, sama begini loh. Kayak contoh ya. Contoh Dokter Andreas, aku kan di PD Dikti ada nama Dokter Andreas, ya kan? Nah, data itu aku ambil, aku sebarin, itu salah. Walaupun itu data publik. Data publik itu ditampilkan, itu kan di bawah pengawasan instansi yang berkaitan, ya kan? Nah, kalau orang yang tidak berkepentingan mengambil data tersebut, kemudian disebarluaskan, itu kena dia pidana. Walaupun itu datanya ditampilkan di publik. Tapi kan bukan untuk di-download, bukan untuk diambil. Apalagi orang yang tidak berkepentingan. Harus yang bersangkutan tuh yang ngambil. Begitu. Banyak orang bilang selalu gini kan, oh itu kan datanya, saya dapatnya data publik katanya. Data di tempat, apa namanya, bisa diakses siapa saja. Betul, bisa diakses. Tapi ketika kamu ambil data tersebut, kemudian kamu sebarluaskan, ya, itu kamu kena. Begitu guys. Iya, jadi dia membuat caption di situ kan. Captionnya itu memang untuk orang menyerang nomor itu gitu. Nomor Sela. Iya. Akhirnya apalagi selanya bisa membuktikan ada serangan. Iya, ada serangan tuh. Wah, ada yang WA yang nggak jelas kan. Nah iya, itu udah jadi bukti. Udah dapat ininya. Niatnya udah nyampe gitu loh. Udah Iya, unsurnya udah terpenuhi. udah terpenuhin. Itu PDP. Oh PDP Sela Saukia. Lumayan lah 4 tahun. Sekarang undang-undang baru ngeri ya. Jadi nanti kalau misalnya Dokter Andreas laporannya masuk 2 tahun, iya kan? DRL nanti 2 tahun, iya kan? PDP 4 tahun. Si siapa Miss Gosip laporannya masuk 12 tahun, tinggal di total aja toh.
Tapi Makin bopeng dia. laporannya si DRL yang di Jaksel itu bukan itu aja loh, bukan pencemaran nama baik aja loh. Apa tuh? Ada tambahan lagi loh, apa gitu ya, lupa aku. Rahasia dagang. Nah, cocok. Tahun tuh Dok hukuman. Oh, Itu ini bukan ada DRG juga ya bilang rahasia dagang itu. pengungkapan ya. Pengungkapan Apa rahasia yang dagang. di rahasia dagang apa gitu, Dok? Dia apa sih namanya, merendahkan usaha itu gitu. Kalau nggak salah ya. Oh, iya. Jadi hukumannya 5 tahun tuh. Oh, 5 tahun. Iya, mantap kan? Iya, tapi Itu lihat nggak jalan-jalan. Lihat apa komennya Bang Emon tuh. Apa? Tuh. Oh iya, tadi itu dia Bacain bahas dong. pas diwawancara itu. Kenapa itu? Bang Emon Saya Kang mah Ojol heran. tuh. Orang besuk nggak boleh, itu kan aneh. Dia emang nggak ada ya temen yang nasehatin dia gitu ya. Udah deh, nggak usah lagi. Malah teman-temannya kepengaruh itu sama dia kayak Dokter Nana gitu kan. Udah punya skincare gede-gede begitu masih ikut-ikutan orang gila gitu kan. Dokter Deka kan ikut-ikutan semua itu. Ya mungkin di bawah Ya kan Dokter ancaman, Ika gitu kan. di bawah tekanan. Dokter Ika kan sudah bagus-bagus itu nge-review tentang merkuri. Nah kok ikut-ikutan orang-orang kayak begitu? Makanya bingung. Dinasehatin kayak gitu, kayak misalnya contoh aku gimana dinasehatin Kak Fitri, jangan begitu Dok, udah ikut gitu. Ini nggak ada ya kawan yang baik gitu kalau saya. Kayak misalnya ada sesuatu Dokter Janet nasehatin Dok, enggak gitu Dok, oke. Dia kayaknya nggak ada deh gitu ya kawannya. Kan nggak mau dinasehatin Dokter Andreas. Ya, jangan ditemenin. Awal kan saya berusaha menasehatin, ya kan saya membuat VT berusaha menasehatin kan, ayo sesama dokter ingat sumpah dokter, kan begitu. Kan saya malah di ini kan di kata-katain kan di videonya dia. Emang begitu, benar. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, nggak bisa. Dan orang begini, Dokter Andreas, dia nggak akan berhenti. Dia nggak akan berhenti sampai hukum yang menghentikan dia itu. Berarti ini Dok ya, baru kali ini dia buat sejarah serang dokter ya, gitu ya. Iya, Dia yang buat sejarah kan? betul. Kok ada Dan dokter yang kayak orang seperti ini ya, saya pernah pengalaman kok. Kenapa? Karena saya punya staff yang kayak dia gitu. Jadi itu gede mulut. Apa yang dikatakan di sosmed itu memang wow, kayak dia ini apa namanya galak, kayak dia benar gitu. Tapi di luar itu dia minta damai gitu. Terus dan di satu pihak ya, kalau kita takut, dianya makin ganas. Tapi kalau kita gaskan, dia takut. Mentalnya cemen sebenarnya. Buktinya ketika Komal aja saya datengin dia turun. Didatengin sama dia Komal, gosip naik dia turun, iya kan?